saya, Erda Betty Sitorus, mahasiswa PPG Universitas Harjamukti dalam jabatan 2021 angkatan keempat. Oke, silakan. Oke, sebelum kita mulai, sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, semuanya tegak, jangan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya anaknya, kalau kita untuk pelajaran apalagi sama Bu Sitorus harus lebih semangat lagi. Jangan seperti minggu yang lalu, oke? Ada yang bolos di pertengahan kegiatan pembelajaran. Ibu harap harus lebih semangat lagi. Jangan ada yang bolos. Ini saya lihat, Ibu lihat sudah ada semua. Ada Nur Robi, ada Cindy, oke, dan sebagainya. Ada Ergian lagi, oke, dan sebagainya. Ketua kelas Nur Robi, silakan pimpin doanya dengan menggunakan literasi. Berarti diucapkan. Oke, mulai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Disapa. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Sudah siap menerima pelajaran ya? Oke, semuanya dikeluarkan bukunya, penanya. Nggak bawa buku? Ya. Itulah ciri-ciri orang malas. Silakan dibawa bukunya masing-masing, Mbak. Yang tidak bawa buku siapa? Ini ke sekolah mau ngapain? Beda banget dong mau main. Ke sekolah mau mejeng, mau main. Mejeng, coba. Ini kan di komplek kita ini pertanian. Kalau kamu mau ke ladang, nggak bawa arit atau bawa alat untuk penyadap karet, gimana kamu mau bekerja? Dicabutin. Apa yang dicabutin? Ya orang disuruh menderes karet kok rumput yang dicabut? Ya sebisanya lah, Bu. Yang penting usaha. Ya, untuk ininya besok-besok Ibu harap semuanya bawa buku. Jangan malas, jangan bolos. Masa depan kamu baik untuk kamu berhasil untuk kamu, bukan untuk Bapak Ibu guru atau kepada orang tua kamu. Itu adalah untuk kamu sendiri, untuk masa depan kamu. Ya? Jangan seperti kata pepatah, apa yang dilakukan orang itu juga yang kita lakukan. Salah. Justru harus kita lihat dulu apa kerjaannya, positif apa tidak. Boleh kita ikuti langkahnya. Seperti ini. Robi, ini coba. Bawa pena enggak? Bawa. Enggak, Bu. Bawa pena, tapi anaknya. Oke, dan sebagainya. Sudah siap menerima kan? Ya. Pada hari ini Ibu harap tentram, bulannya simpan dulu. Nanti
ada waktu untuk olahraga. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia dulu. Setelah pelajaran bahasa Indonesia baru pelajaran olahraga. Ya? Ya. Oke. Kegiatan pada pertemuan sebelumnya, ya, menganalisis teks eksposisi dari segi struktur dan kebahasaannya. Apa yang kamu tahu tentang struktur kebahasaan teks eksposisi? Itu ada 3 nah. Coba nama Murti, ayo. 1. Argumentasi, Oke, tesis. Yang ketiga, penegasan ulang. Oke, penegasan ulang. Pintar. Selanjutnya, ada yang mau bertanya tentang pelajaran minggu yang lalu? Ada yang paham? Ada yang kurang paham? Udah paham. Sudah paham, benar? Benar. Ya. Oke, silakan Cindy. tesis itu saya kurang paham, Bu. Oke. Tesis di dalam teks eksposisi, tesis itu merupakan masalah yang akan dijabarkan di dalam sebuah teks eksposisi. Berarti kalau di dalam teknik penalaran, pola pengembangan penalaran teks eksposisi itu termasuk dari pernyataan umum. Berarti dia diurutkan menjadi pernyataan khusus. Berarti dari penjelasan umum ke penjelasan khusus. Dari pola pengembangannya itu ada 4. Yang pertama, deduktif. Berarti gagasan utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua, ada induktif. Dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Berarti letak gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Selanjutnya ada pola pengembangan proses. Proses itu misalnya cara pembuatan meja, cara pembibitan tanaman, apalagi cara pengembangan tanaman hias. Selanjutnya ada pola pengembangan ilustrasi. Pola pengembangan ilustrasi. Ilustrasi itu menggambarkan sesuatu hal, mencontohkan, ya, mencontohkan sesuatu hal. Itulah dikatakan ilustrasi. Tapi ada lagi dari keempat hal itu, ada lagi perbandingan, membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Jadi teks eksposisi ini sering kita temukan ada di mana? Halo, Cak Ganteng? Iya, Bu. Di mana? Di mana? Media. Oke, di media atau di berita. Terima kasih buat. Oke, terima kasih. Supaya lebih semangat lagi, kita buat dulu yel-yel. Semangat untuk kita, semangat untuk saya, semangat untuk masa depan. 1, 2, 3 dengan cara ini ya. Semangat untuk kita, semangat untuk saya, semangat untuk masa depan saya. 1, 2, 3 ya. Semangat untuk kita, semangat untuk saya, semangat untuk saya. Oke. Selanjutnya, jika tidak masih ada pertanyaan lagi? Ada Murti. Adjektif, Bu, kata sifat contohnya kurang. Oke. Saya ingin bertanya, Bu, Ya, silakan. tentang pelajaran minggu lalu tentang adjektif yang kata sifat. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Oke, pertanyaan tentang Murti dari segi kebahasaan adjektif. Ada yang mau menanggapi dari pertanyaan teman-teman kamu? Cindy? Nggak, Bu. Ibu aja. Ibu saja. Ya. Atau memang semuanya belum paham atau gimana? Belum paham. Belum paham. Oke, dari segi unsur kebahasaan di dalam teks eksposisi
penggunaan istilah atau teknik. Yang kedua, di dalam teknik ini tadi kita sebutkan dua. Misalnya di dalam pembelajaran biologi, sering kita dengar informasi metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Coba yang buat. Perubahan tingkah laku atau perubahan perkembangan atau pertumbuhan. Selanjutnya, di dalam ekonomi ada inflasi. Ya, di dalam ekonomi ada inflasi seperti itu. Ya, di dalam teks itu banyak bahasa-bahasa asing yang belum kita paham. Itu dinyatakan penggunaan istilah atau teknis. Yang kedua, ada dinyatakan konjungsi atau kata penghubung, bukan kata pengantar, tapi kata penghubung. Kata penghubung itu misalnya dan, apalagi tidak termasuk di sana itu adalah untuk kata depan. Untuk dan Apalagi RG lagi. Kemudian apalagi? Selanjutnya apalagi? Sebelum boleh. Apalagi yang dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya. Tadi dia bertanya kepada adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat yang kita temukan di dalam teks. Misalnya di dalam teks ini kita buka dulu di sini. Lo dengarkan dulu. Ilmu pengetahuan sangatlah berharga demi masa depan kita. Kata berharga itu kata apa? Kata sifat. Kata berharga. Ya. Selanjutnya juga, misalnya ini anak gadis-gadis ini, ayu-ayu. Kata ayu di sana sudah sifat. Jacak ganteng-ganteng ini. Sangatlah merupakan kata sifat. Oke, sudah paham ya kata sifat? Oke, selanjutnya masih ada? Jika tidak ada, kita sampai kepada pembelajaran ke intinya. Nah, ada tujuan mempelajari pelajaran teks eksposisi ini diharapkan kamu mendapatkan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh atau mendapatkan informasi tentang suatu hal. Misalnya cara pembuatan ini tadi misalnya ibu katakan untuk apa ini? Pola pembuatan apa? Proses. Ya, itu salah satu contoh. Berarti ada informasi yang kamu dapat dari sana. Selanjutnya tujuan utamanya, ya, tapi sebelum ibu sampaikan sana ada KB-nya. Tuh, perhatikan, merevisi teks eksposisi berdasarkan dari struktur dan kebahasan teks eksposisinya. Yang selanjutnya kamu disuruh menyusun teks eksposisi yang sudah secara acak atau yang sudah dipotong-potong. Itu belum dipotong-potong ya? Ya, nanti akan kita koreksi sendiri. Selanjutnya setelah itu kamu disuruh mempresentasikan hasil diskusi kamu di depan kelas dengan secara kelompok, secara berani, secara tidak malu-malu. Ya, tidak malu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini kamu diharapkan mampu untuk merevisi, kedua untuk menyusun teks eksposisi. Nanti di LKPD-nya ada, tapi sebelum kita langsung ke LKPD, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok minggu yang lalu. Oke, terima kasih, langsung pintar. Selanjutnya kita masuk ke materi.
Ada materinya menyusun teks eksposisi. Yang pertama, ini menulis teks eksposisi. Kalau menulis teks eksposisi ini, kalau kita menulis alangkah terlalu lama ya. Nanti ada tugasnya di rumah untuk ini, untuk pola pengembangan pengetahuan kamu untuk menulisnya. Selanjutnya, setelah ini tujuannya sudah tadi ya. Selanjutnya ini masuk ke materinya. Tadi ada unsurnya. Inilah tadi yang kamu tanyakan. Di dalam menyusun teks eksposisi ini, yang pertama ada apa? Yang pertama ada penjelasan pokok persoalan secara objektif. Objektif itu bagaimana? Dapat diterima akal sehat, mudah dipahami, apalagi? Bahasanya lugas. Oke, bahasanya lugas, singkat padat dan sebagainya. Jadi yang kedua, gaya penulisannya harus sesuai dengan kemauan dari para audiens atau para pembaca. Contohnya, di saat kita menuliskan sebuah teks eksposisi tentang gaya bahasa, tentang penggunaan bahasa Indonesia di dalam lingkungan sekolah, bahasanya bagaimana? Apakah kita menggunakan bahasa baku? Tidak kan? Tidak. Tetapi kita menggunakan bahasa nasional atau bahasa yang mudah dipahami oleh para remaja. Contohnya kata buah, ya, buah, elo, ya, buah selawar, kan gitu kan? Buah mencopet pena saya. Kata gua mencopet pena lo. Itu benar sebenarnya. Oke, selanjutnya ada teks memuat fakta. Teksnya memuat fakta yang dapat diuji kebenarannya. Berarti objektif. Di awal tadi sudah ada objektif. Kedua, gaya penulisannya harus informatif sesuai dengan tingkatan usia yang membaca. Yang ketiga, teksnya memiliki fakta. Berarti termasuk argumentasi. Argumentasi nggak selamanya hanya opini, tetapi fakta. Oke, selanjutnya di sana diperhatikan di PPT-nya. Inilah yang ada. Apa di sana? Oke, di sana dikatakan kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan di dalam teks eksposisi. Oke, yang selanjutnya identifikasi permasalahan itu dinyatakan adalah tesis. Selanjutnya kita harus mengenal permasalahan di dalam teks eksposisi. Selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi itu berupa pendapat, tetapi ada yang berupa fakta, tapi yang bersifat yang bisa diuji kebenarannya untuk kelanjutannya. Ya, selanjutnya ada pengetahuan, menambah pengetahuan seseorang. Jangan ngelamun, Deni. Ya, selanjutnya ada rekomendasi atau penegasan ulang di dalam teks eksposisi. Penegasan ulang itu biasanya digunakan kesimpulan. Selanjutnya ada fakta dan opini. Selanjutnya, oke, pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas tentang struktur dan kebahasaan. Tadi sudah sebelum ibu masuk itu sudah kita bahas, ya tadi ya. Oke, lanjut lagi, Nana. Nih, ini strukturnya. Sudah diingat ya? Sudah diingat. Nih, yang tadi kebahasannya kita mengulang kembali. Ada 6 ya. Oke, ada istilah, adjektiva, fiksasi, verba, pronomina, konjungsi. Konjungsi sudah tadi ya. Pronomina itu kata ganti. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke intinya, penyusunan teks eksposisi. Pertama sekali ada langkah penyusunan teks eksposisi. Apa itu langkahnya? Pertama sekali kita harus menentukan dulu temanya. Dari tema masuklah kita ke menulis catatan kecil atau kata-kata kuncinya yang akan kita kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi. Setelah dapat itu, kita harus tahu manfaat penulisan ini kepada siapa. Selanjutnya kita kembangkan menjadi kerangka keterangan. Selanjutnya kita sunting kembali apa yang kita tuliskan itu. Oke, baik itu berupa fakta, ini, argumentasi, dan sebagainya. Penyuntingan teks eksposisi selanjutnya di saat kita menyunting teks eksposisi dari segi struktur dan kebahasaannya. Ya, di manakah letak tesisnya? Di manakah letak argumentasinya? Di manakah letak penegasan ulangnya? Baik itu dari segi kebahasaannya. Dari segi kebahasaannya bisa juga menggunakan afiksasinya. Tahu afiksasi? Tidak. Kamu? Belum. Dari kelas SD, dari kelas 3 sampai kelas 6 sudah membahas tentang bahasa Indonesia, sudah pelajari bahasa Indonesia. Di kelas 3 tahun di kelas SMP juga sudah mempelajari bahasa Indonesia. Masa sampai sekarang belum tahu afiksasi? Lupa iyalah, karena selama 2 tahun corona ya kan? Ya. Lalu kita masuk tatap muka. Apa gurunya selama ini ngantuk? Atau memang kamu nggak pernah mengerjakan tugas? Walaupun selama daring nggak pernah. Iyalah, namanya anak laki-laki juga. Ngerjain, Bu. Tahunnya absen. Ya. Oke, dan sebagainya. Kalau dinyatakan afiksasi itu ada awalan. Awalan itu apa? Bermedesejike dan sebagainya. Sedangkan sisipan ada LMR. LMR. Ada akhiran ikan-an. Selanjutnya ada dinyatakan gabungan awalan dan akhiran. Apa itu? Berkan, memperkan, apalagi dikan, teranterkan, mekan, dan sebagainya. Salah satu contoh mempertanggungjawabkan. Berarti memperkan itu sudah masuk kepada apa? Awalan dan gabungan awalan akhiran. Kata gigi jadi geligi. Kata gigi jadi geligi. Kata gaji menjadi gergaji. Tunjuk menjadi telunjuk. LMR. Gemericik atau yang lain masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya oke, di sini ada langkah penyusunan teks eksposisi. Tadi udah Ibu sebutkan. Coba lihat di PPT-nya, Nak. Itu ada 5. Benar kan yang dikatakan tadi? Ya. Menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Selebihnya menuliskan teks eksposisi secara padu. Jadi ada pengertiannya. Pengertiannya coba diperhatikan. Apa pengertiannya? Tuh, baca dulu. Tegar. Baca tegar. Pendidikan adalah kegiatan proses cara pembiasaan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang
tepat dalam teks. Ya. Nah, kalau seperti itu salah cara guru mengajar bagaimana? Apalagi bahasa Indonesia ya. Iya. Ya. Gimana coba? Ngantuk tidak? Ngantuk. Ya, jangan monoton ya. Coba, seandainya cuma Ibu Sitorus duduk di sana menjelaskan, kamu ngantuk nggak? Ngantuk. Ya, kalau bisa jangan seperti itu. Ya, Nurobi. Caranya seperti ini. Penyuntingnya adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat di dalam sebuah teks. Jadi sudah paham ya? Baik dari segi nanti penulisannya, kamu edit, kamu inikan, kamu perbaiki boleh. Oke, ada pertanyaan tentang PPT ini? Tidak ada. Benar. Oke, jika memang tidak ada, sekarang kita masuk ke kegiatan inti untuk LKPD-nya. LKPD sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Oke, silakan dibuka dulu. Silakan dibuka dulu, Nak. LKPD-nya di sana. Ditulis nama kelompoknya. Sudah? Nama kelompoknya di sana cuma 4. Tapi tambahin nanti 1. Ya, selanjutnya dibuka kembali LKPD-nya. Ada tujuan pembelajaran. Dengan memperhatikan penjelasan guru dan berdiskusi serta didik dapat merevisi teks eksposisi dengan benar serta terampil menyusun teks eksposisi dengan baik. Selanjutnya ada petunjuk pembelajarannya. Ada langkah kerja di dalam LKPD-nya. Sudah dibuka? Sudah. Oke, jika sudah, buka kembali di halaman selanjutnya. Kegiatan 1. Perhatikan kegiatan 1 yang ini. Sudah? Tapi ininya diperhatikan ada kegiatan 1-nya, revisilah teks eksposisi berikut berdasarkan letak isi, struktur dan pembahasan serta menentukan jenis pola pengembangan teks. Berarti tadi sudah Ibu sebutkan, pertemuan sebelumnya sudah Ibu singgung, bahkan tadi juga sudah Ibu singgung. Pola pengembangannya ada 4, tapi buat di sana hanya 2. Tapi kalau kamu lebih paham lagi untuk ini, boleh ditambah yang lain. Ya? Sudah paham? Oke, untuk selanjutnya, untuk kegiatan kedua, silakan kamu memotong-motong kertasnya. Jika kedua, kamu disuruh menyusun teks eksposisi. Sudah ya? Kamu disuruh menyusun teks eksposisi yang secara acak menjadi teks eksposisi yang efektif, yang lugas dan koherensi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Ibu beri waktu selama 1 jam. banyak banget. 15 menit. Silakan dikerjakan. Boleh dipergunakan tipeknya di saat membantu untuk pemahaman dari segi kebahasaannya. Nah, sekilas kita bahas. Jika memang masih kurang paham, boleh ditanya, boleh menggunakan HP masing-masing. Tapi ingat, digunakan HP bukan untuk main game, bukan untuk buka yang lain-lain, tetapi di saat KBM tetaplah HP-nya dipergunakan untuk membantu KBM. Oke, silakan dari sekarang. Ya.
Sudah selesai potong? Sudah selesai potong? Silakan. Sudah selesai. Lemnya ada? Kecepatnya anak-anak. Dengarkan di saat kamu diskusi yang ibu nilai yang pertama. Dengarkan, ibu harap kamu aktif, bertanggung jawab, berani menyampaikan hasil diskusinya di depan, jangan malu-malu. Selanjutnya, kesesuaian hasil diskusinya. Ya, sudah paham? Sudah. Oke. Jika nilainya bagus, 100. Sangat bagus, sangat baik, itu 100. Antara 75 sampai 60. antara 80 sampai 100. Sudah? Saya harap nilainya semuanya sangat baik. Ya. Selanjutnya, Ibu, ya ada pertanyaan? Nak? Silakan. ini yang kosong diisi ya Bu ya? Ya. Kan di sana setelah ada kegiatannya ada jawaban, di sana dituliskan kegiatan satunya dituliskan di sana. Paragrafnya, tesisnya, argumentasinya yang cetaknya ada di mana. Gak usah dibacakan semua, tetapi hanya tuliskan di sana paragraf keberapa. Paragrafnya paragraf keberapa, misalnya tesisnya, misal paragrafnya ke-9. Itu nanti dituliskan di sana. Halo? Iya Bu. Udah gini lagi. Serius. Dilanjutkan. Tuh sini sudah mau selesai. Kelompok sini. Kelompok 2. Sudah selesai? Ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Itu 2. Kelompok 2. Benar, kegiatan satunya sudah selesai. Ya. Sudah selesai belum? Oke, kelompok 1 belum. Kelompok 2. Nah, katanya sudah selesai. Masih ada belum? Belum semua. Pembahasannya ini paragraf deduktifnya oke, perbandingan oke, kata rekan
Ini kebahasaannya mana ini? Oke, masih satu. Yang lainnya tadi kan ada ini kan di PPT tadi. Ada 6. Coba cari di ini di HP-nya apa saja untuk membantu apa itu kebahasaannya selain dari 6 itu atau salah satu contohnya yang lebih paham supaya kamu tahu menemukannya di dalam teks. Oke, ini sudah berturut. Oke, bisa kamu tempelkan. Pingsan dan ada juga Ini kelompok 3. menurut ini apa yang kamu inginkan? Bukannya kelompok, wah. Ini sudah selesai, coba dulu. Coba dibuka dulu. Ya saya. Mentang-mentang sudah selesai disusun ya, Robi, kamu main-main. Itu apa lagi yang kurang? Kebahasaannya. Cepat. Denny, udah selesai? Ini yang visa ya? Hasil potongannya. Oke. Ayo. Ayo duduk cepat. Biar pelajaran olahraga. Tadi kamu sudah pegang bola. Pengen olahraga kan? Ya. Pulang. Oke, semuanya oke. Nanti ditentukan yang mana tesisnya, mana peringkatan ulang, mana argumentasinya. Yang menceng-menceng. Tuh, menceng-menceng Arabi. Oke. Udah sini. Tuh, masker aja ditaruh di tempat minum. Yang penting ininya namanya kalau untuk pembelajaran apa? Ya? Sudah? Oke. Sudah. Mana? Asin. Asin apa? Asin manis. Asin Bu. Asin. Kata. Udara. Salah kata benar. Asin diasinkan. Yang ini hasil ya? Ya. Sini.
Yang main haji. Ini kan setelah kamu gabungin. Tadi dari awalnya ini nomor berapa tadi? Nomor 1. Ini nomor berapa? Nah, sekarang yang nomor 2. Tadinya Bayar. dari yang masih utuh tadi loh, yang masih bentuk seperti ini. Nah, bingung lagi kan? Tadi udah kamu tulisin ini. Boleh kasih berikan lagi. Udah berapa dia? Nih, urutan kembali nomor berapa itu tadi? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kan ini kan urutan awalnya. Tapi setelah ini dipotong-potong menjadi paragraf yang utuh, inilah hasilnya yang kamu buat. Coba susun kembali. Ini nomor 1-nya di mana? Ini nomor 1. Oke. Ini yang nomor 2. Berarti nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomor 5. Seperti itu dan selanjutnya. Berarti nomor 2 ini berarti nomor 5 tadinya. Sebenarnya seperti ini. Nomor 1, 5, berapa lagi? Ini olahraga mempunyai banyak. Berarti nomor 4. Habis itu ini jahit. Mana tuh? Nih nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan lanjutkan. Sudah? Jika sudah, silakan. Kelompok siapa? Kelompok 2 dulu. Udah selesai dari tadi mereka. Ayo, kelompok 2. Di depan kelas. Semuanya. Semua. Boleh juga di sana. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Dari kelompok kami, urutan teks tersebut yaitu urutan yang pertama tesis. Tesis termasuk dari paragraf 11 dan 12. Yang kedua argumentasi. Argumentasi dari paragraf 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Dan yang terakhir penegasan ulang yaitu paragraf 9 dan juga 10. Sudah? Sudah selesai? Itu yang kegiatan 1? Yang kegiatan 1. Silahkan kegiatan 1-nya. Gila. Pembelajaran kedua yaitu tentang parahnya masalah sampah di Indonesia. Susunan dari kelompok kami, tesisnya ada di paragraf 1. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah. Tesis paragraf kedua, Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta. Argumentasinya ada paragraf 4. Dampak untuk Indonesia itu tentu saja populasi akan makin meningkat. Resolusi paragraf ke-9, masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus bertumbuh. Ciri kebahasaannya deduktatif,
paragraf 1, 2, 5, 7, 9. Perbandingan paragraf 3 kaidah kebahasaan. Kata sorotan yang diawali huruf S-nya kapital menjadi huruf S kecil, dan kata pesisir yang awal hurufnya P, huruf P-nya kapital menjadi huruf P kecil. Sampah plastik kapital S menjadi S kecil. Konjungsi paragraf ke-9. 1. Verba atau kata kerja. Paragraf 1 kalimat 1, 2. Paragraf 2 kalimat 2. Bahasaan teknis atau istilah, populasi, sisir, spesies, dan domestik paru baru. Sekian dari saya. Silakan yang ingin memberi tambahan atau tanggapan, kami persilakan. Ayo, memberikan tanggapan. Ya? Ada? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Benar. Oke, jika sudah, silakan kembali. Lagi. Tutup. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Di sini urutannya adalah 1, 5, 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6, 4, 12. Tesisnya ada di paragraf 1 dan 5. Argumentasinya ada di paragraf 11, 7, 3, 8, 9, 10, 12, dan 6. Sedangkan penegasan ulangnya ada di paragraf 4 dan 12. Saya akan membacakan tentang tesis awalnya masalah sampah di Indonesia. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Indonesia memiliki populasi pesisir besar 187,2 juta dan setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik, sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Argumentasi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah sampah plastik pencemaran ke laut terbesar setelah di dunia. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan, silakan kami persilahkan. Ya. Menurut kelompok 3, urutan yang tepat adalah tesis 1 sampai 5. Argumentasi 11. Saya akan menambahkan untuk kelompok pertama, strukturnya sudah tepat, namun saya akan menambahkan menurut kelompok saya. Jenis pola pengembangan paragrafnya, yang pertama dan paragraf yang kedua ada tesis seperti dedukatif, yang ketiga perbandingan, yang kelima deduktif, yang ketujuh induktif, yang kesembilan deduktif. Dan yang paragraf pertama 2 ada tesis, yang ketiga sampai ketujuh ada argumentasi, yang ke
8 dan ke-9 penegasan ulang. Terima kasih. Menurut kelompok kami, urutan yang tepat adalah 1, 5, 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2, 8, 4, dan 12. Tesisnya ada di 1 dan 5, argumentasinya 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2, 8. Kemudian penegasan ulangnya ada di 4 dan 12. Untuk kebahasaannya saya akan menambahkan tersinergi. Tadi kan ada yang kurang. Yang nomor 2 ada adjektif atau sifat, itu ada asing dan tegas. Kata cerdas juga. Yang nomor 3 ada nomina atau kata benda, ada buku, plastik, dan udara. Yang nomor 4 verba atau kata kerja. Tidak usah dibaca panjang lebar, hanya paragraf 1 kalimat ke-1 dan 2 menjadi sorotan, percepat atau perbaikan. Paragraf kedua, kalimat kedua populasi pesisir. Paragraf ketiga, kalimat kedua ada pencemaran ke laut. Yang kelima ada konjungsi. Paragraf 9 kalimat pertama itu ada dan. Paragraf ketiga kalimat kedua ada dengan. Paragraf keempat kalimat pertama ada untuk. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari kelompok 3 masukannya. Tapi menurut kelompok kami yang paling benar adalah ini. Urutannya 1, 5, 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6, 4, 12. Tesisnya 1, 5, argumentasinya 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6, dan penegasan ulangnya 4 dan 12. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat hasil diskusinya. Kita break terus dulu. Adapun yang perlu Ibu berikan tanggapan yang bagus hasil diskusinya dari kelompok 1, yang maju dari duluan kelompok 2, habis itu kelompok 1, habis itu kelompok 3. Oke, ada baiknya diberikan nilai A+-nya untuk yang paling bagus itu kelompok 3. Selanjutnya itu kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Itu kan untuk mengurangi semangat kamu anak-anak. Itu adalah namanya proses pembelajaran supaya kamu lebih semangat lagi. Ya. Ibu memberikan tanggapan sedikit yang benar sesuai jawaban hasil diskusi. Ya, memang menurut kamu sudah bagus. Ya. Yang lebih tepatnya strukturnya sudah benar semua. Tesisnya ada di paragraf 1 dan paragraf 2. Sedangkan argumentasinya antara paragraf 3 sampai paragraf 8. Itu di kegiatan pertama. Untuk penegasan ulangnya ada di paragraf terakhir atau paragraf 9. Benar semua? Benar semua? Benar, ya. Untuk kebahasaannya yang kurang diperhatikan ada penggunaan. Kan disuruh tadi merevisi kan? Merevisi itu berarti ada yang mengkorek, yang memperbaiki, itu maksudnya. Kalau untuk merevisi, memperbaiki ya. Selanjutnya ada tadi di sana penggunaan letak huruf kapital yang salah. Ada di kata di paragraf ke-9 itu kata cerdas. Itu C-nya huruf kapital dan di kata pemerintah itu huruf kapital, tetapi harus huruf kecil. Itu di paragraf ke-9. Sedangkan di paragraf 1 ada di kata sorotan. Dan kalau tidak salah sorotan di paragraf 1 ya,
itu harus huruf kecil, bukan huruf kapital, karena dia tidak di awal kalimat atau menyatakan nama tempat atau nama sebuah bangsa atau yang lain, tidak ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dari segi kebahasaannya, nah, yang pertama penggunaan istilah, ada populasi, ada pesisir, spesies, domestik, tersinderti. Selanjutnya ada nomina seperti buku, plastik, udara, apalagi masih banyak lagi ya. Selanjutnya verba itu kata kerja, pasti kamu sudah paham. Menjadi sorotan, sama seperti ada yang dikatakan, sudah kan? Salah satu contoh kata kerja, dia sedang memukul. Kata memukul di sana sudah kata kerja belum? Sudah. Selanjutnya, pencemaran lingkungan itu sudah kata kerja. Populasi pesisir, populasi itu menempati, tahu ya. Selanjutnya kata konjungsi misalnya yang, dan, dengan, untuk, oleh, karena, masih banyak lagi. Untuk memperbaiki yang kedua, kegiatan kedua, menyusun teks eksposisi. Lalu perhatikan yang kelompok 2. Jika memang masih ada tadi ada salah, untuk yang kedua, menyusun teks eksposisi. Untuk urutan yang lebih tepat itu nomor 1, ya, nomor 1, nomor 5 itu dinyatakan tesis atau isu atau masalahnya. Sedangkan yang selanjutnya paragraf 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2 dan 8 itu adalah argumentasinya. Sedangkan yang terakhir, apa itu yang terakhir, Nak? Penegasan? Penegasan pula terdapat di paragraf 4 dan paragraf 12. Sudah paham? Ada pertanyaan lagi tentang materi ini, tentang diskusi? Ada lagi? Nurofi ada? Denny? Tidak, Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, kita langsung mengerjakan soal. Ibu mau mengetahui sampai di batas mana kemampuan pengetahuan kamu untuk pemahaman materi hari ini. Gak apa-apa, sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Silakan nanti ini dijawab sebenar-benarnya menurut kamu. Tulis namanya, tasnya simpan dulu. Kamu pulang. Belum waktunya pulang, masih mau olahraga. Satu ya? Kurang satu apa? Cindy masih kemana nih, Cindy? Kamar mandi? Iya. Kita tunggu lagi. Ini, nih, silakan dikerjakan. Halo, nih sama punya Cindy. Silakan dijawab. Hanya disilang, boleh dilingkari, boleh, silakan.
memang saya lihat tadi pribadi-pribadi ya, bagus. Cindy 90 hanya nomor 1 yang salah. Ana benar juga, ini ada 90 hanya nomor 5 yang salah. Dan sebagainya juga, ini ada Rio 100. Kotip 100. Dedi 90. Juanda 80. Nanda 90. Oke, semuanya baik-baik nilainya. Terima kasih buat hari ini. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya, kita simpulkan dulu pertemuan kita hari ini. Coba Murti simpulkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk menyusun teks eksposisi, yang pertama ada menentukan tema, yang kedua menyusun kata-kata kunci atau kata, yang ketiga ada merencanakan, mengembangkan tenaga kalangan, yang keempat ada tujuan penulisan, yang kelima merevisi teks eksposisi dari kebahasaannya ada teknis, nomina atau kata benda, yang keempat ada verba atau kata kerja, yang kelima ada konjungsi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kesimpulan yang disampaikan. Untuk menyimpulkan pelajaran hari ini, jadi sesuai dengan pelajaran kita tadi, Ibu kembali, itu kebahasannya itu dari segi leksikal yang sudah disebutkan oleh Murti, ada adjektiva, pronomina, numeralia, apalagi konjungsi dan sebagainya. Ya, afiksasi, ada juga afiksasi ya Murti. Ya Cindy? Ya, oke. Jika sudah kita tutup, ada lagi pertanyaan? Sudah. Oke, tugas untuk kelanjutannya di WA masing-masing di grup sudah dibagikan untuk menyusun sebuah teks eksposisi mengenai pembelajaran jarak jauh, ya, pertemuan tatap muka dengan COVID-19. Itu disusun sesuai dengan tema yang kamu pilih. Minggu depan dikumpulkan. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih sekali lagi sebagai semangat untuk minggu depan. Ani mau pelajaran apa? Olahraga. Supaya lebih semangat lagi. Kita ulangi lagi tadi yang kita. Semangat untuk kita semua, semangat untuk saya, semangat untuk masa depan. 1, 2, 3 ya. Semangat untuk kita, semangat untuk saya, semangat untuk saya. Oke, kita tutup. Kita ganti, jangan dulu ketua kelas yang tutup. Patip dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai, beri sapa kepada Bu Guru.